Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan direktur utama PT PLN. Ratas membahas sejumlah hal, diantaranya penanganan listrik di Pulau Jawa hingga kerjasama di bidang pendidikan. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, diantaranya Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM Rosan Ruslani, Mendikti Saintek Brian Yuliarto, Wamen KKP Didit Herdiawan, dan Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo pada Senin siang mendatangi Istana Negara. Kehadiran Darmawan Prasojo ke Istana Negara untuk memberikan laporan terkait penanganan permasalahan listrik di Pulau Jawa yang sempat terjadi beberapa waktu lalu. Sementara itu, Mendikti Saintek Brian Yuliarto menyampaikan kehadirannya di Istana Negara untuk mendampingi perwakilan dari Imperial College yang akan menjajaki kerjasama di bidang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk mengetahui apa saja yang dibahas dalam rapat terbatas kali ini, kita sudah terhubung dengan reporter Garuda TV Riyad Nur Hikmah di lokasi. Riyad, apa saja yang menjadi pembahasan dalam ratas pada hari ini? Silakan dengan informasinya. Prof. Selamat petang Samuel dan juga pemirsa. Presiden Prabowo Subianto kembali menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta sejak siang hari tadi. Terkait dengan apa saja yang menjadi pembahasan dalam rapat terbatas kali ini memang kita terlebih dahulu lihat siapa saja yang datang. Memang ini Samuel, seperti yang tadi juga telah disampaikan bahwa dalam rapat terbatas kali ini mulai hadir dari Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM sekaligus juga CEO Danantara Rosan Ruslani, kemudian juga hadir Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, kemudian Mendikti Saintek Brian Yuliarto, hingga juga hadir Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo. Adapun dalam rapat terbatas yang tadi dimulai sekitar pukul 11 lebih 50 menit atau setelah sekitar 5 jam rapat terbatas berlangsung, ini memang tadi juga sejumlah menteri dari jajaran Kabinet Merah Putih telah mulai meninggalkan kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Beberapa di antaranya ini turut memberikan keterangan pers untuk menyampaikan apa yang menjadi pembahasan dalam rapat terbatas pada siang hari tadi. Yang pertama ini adalah terkait dengan tentu saja kehadiran daripada PT PLN Persero ke Istana Negara Jakarta untuk memberikan laporan kepada Kepala Negara terkait dengan permasalahan yang beberapa waktu lalu sempat terjadi, khususnya terkait dengan penanganan permasalahan listrik yang sempat padam di beberapa daerah. Tadi disampaikan oleh Darmawan Prasojo juga bahwa pihak PLN menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak secara langsung daripada pemadaman tersebut. Juga kemudian disampaikan bahwa pihak PLN telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan penanganan terkait dengan permasalahan tersebut. Kabar baiknya ini adalah salah satu pembangkit listrik tenaga besar atau telah pulih. Dengan demikian diharapkan bahwa pasokan energi listrik khususnya di Pulau Jawa ini dapat pulih dan juga tidak akan terjadi hal yang serupa kembali. Kemudian juga ini ditegaskan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang menyampaikan bahwa pihak pemerintah juga telah memberikan bantuan sebagai regulator agar permasalahan yang serupa tidak akan kembali terjadi, khususnya di dalam tumbuh lingkup PT PLN Persero. Tadi juga Bahlil menyampaikan bahwa selain daripada permasalahan yang terjadi di kelistrikan ataupun juga pihak PLN, tadi juga Bahlil menyampaikan perkembangan terkait dengan proyek hilirisasi, salah satunya di ekosistem baterai kendaraan ataupun juga mobil yang telah selesai dan akan diresmikan pada bulan Juli mendatang 2026. Kemudian juga yang terakhir tadi Bahlil menyampaikan bahwa dalam pembahasannya bersama dengan Kepala Negara juga turut membahas terkait dengan ketahanan ataupun juga stok energi nasional. Kemudian juga ini adalah terkait dengan kehadiran daripada Mendikti Saintek Brian Yuliarto yang menyampaikan bahwa kehadiran daripada dirinya dalam ke Istana Kepresidenan Jakarta pada siang hari ini juga turut mendampingi delegasi daripada Imperial College untuk turut membantu terkait dengan khususnya ini adalah pembangunan 10 perusahaan atau maksud kami 10 universitas medis dan juga riset di Indonesia bekerja sama dengan Imperial College. Selain itu juga yang terakhir tadi memang keterangan pers yang disampaikan oleh Rosan Ruslani bahwa sebelumnya memang Samuel, kalau kita lihat pada Minggu 21 Juni kemarin, Rosan ini juga telah menghadap ke Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara 4. Dalam pembahasannya juga memang ini masih terkait dengan transformasi BUMN, di mana sejauh ini ada sebanyak 1.077 entitas BUMN dan sebanyak 258 diantaranya telah dikonsolidasikan dan sebanyak 300 entitas lainnya ini juga dalam waktu dekat juga akan dikonsolidasikan untuk memberikan tata kelola perusahaan negara yang lebih baik dan juga efisiensi anggaran. Tadi juga Rosan sempat menyampaikan dengan sektor pariwisata yang menjadi
salah satu sektor yang menjadi andalan ataupun juga diharapkan dapat mendorong bagaimana penerimaan negara dapat dioptimalkan lebih baik. Sementara hal itu adalah pembahasan dalam rapat terbatas pada siang hari tadi. Samuel, kami kembalikan ke Anda di studio terlebih dahulu. Baik, terima kasih Riyad atas informasinya. Kita tunggu selanjutnya dari sana. Selamat bertugas kembali Riyad.